Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Di video kali ini kami akan mentutorialkan cara mengatasi motor metik yang tidak bisa jalan roda belakangnya ini ya guys ya, atau tidak bisa muter ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif ya guys ya. Oke, di sini sudah kita lakukan pembongkaran di bagian spitinya ya guys ya. Oke, di sini roda belakangnya ini tidak bisa diputar ya guys ya. Kita cari tahu penyebabnya dengan cara melakukan pembongkaran di bagian bak CVT-nya guys. Dan tidak ada lain ya penyakitnya guys. Kalau roda belakang kalian tidak bisa diputar dengan catatan remnya tidak lengket ya guys ya, berarti penyakitnya di CVT ya guys ya. Oke, ini sudah kita bongkar ya guys, dan ternyata mangkoknya ini juga lengket sama puli di belakangnya ini ya guys ya. Nah, ini dia penyakitnya guys, biang keroknya guys. Baru pertama kali ini saya kedapatan motor Mio yang sampai separah ini ya guys ya. Parah sih. Pernah sih saya ngalamin motor metik nggak bisa diputar roda belakangnya itu, penyebabnya kampasnya saja yang kelepas ya guys ya. Tapi di sini guys bisa kalian lihat guys, ini sudah bukan kampasnya saja yang kelepas guys, melainkan rumah kampasnya juga sudah habis ya guys ya. Nah, ini pemakaian perempuan ya guys ya. Maklum, ini suaminya datang ngomel-ngomel ke bengkel ya guys ya, karena motornya pas posisi mati terus mau didorong itu ndak bisa ya guys ya. Dimana mau belok nanti ya guys ya, kalau posisi parkir pas kita mau belokin atau pas kita mau putar motornya kita dorong ndak bisa ya guys ya, harus tetap dihidupin baru bisa jalan ya guys ya. Penyakitnya di bagian kampasnya, kampas gandanya ini habis guys, bukan habis tapi besi atau aluminiumnya juga sudah habis, bukan kampasnya saja yang habis ya guys ya. Solusinya ini harus ganti kampas ganda, sama mangkoknya juga harus ganti ya guys ya. Karena apa namanya itu, di bagian mangkoknya itu kan sudah kemakan ya guys ya. Jadi kalau cuman diganti kampasnya saja resiko ya guys ya, seminggu saja bisa saya jamin habis lagi kampas gandanya, karena sudah kasar sekali di bagian mangkok gandanya ya guys ya. Oke, ini kita buka dulu ya untuk bagian kampas gandanya menggunakan drip ya guys ya. Kalau kalian tidak punya kunci bisa kalian gunakan drip. Di sini karena sudah di battle ya bautnya, jadi kita gunakan drip. Apa itu drip? Itu obeng ketok itu loh ya guys ya, yang sudah kita tajamin. Biar ndak ngerusak bagian bautnya, kita battle di bagian tengah-tengahnya itu ya guys ya. Kita bongkar dulu ya guys ya. Oke, untuk alat-alat yang alat-alat yang digunakan untuk membongkar bagian CVT-nya yaitu kunci T8 ya guys ya, kemudian obeng mata obeng ketok yang tajam, kemudian drip, kemudian kunci sok 17 untuk membuka puli depan, dan untuk membuka puli belakang menggunakan kunci sok 24 ya guys ya. Bisa menggunakan tracker dan juga bisa menggunakan impact ya guys ya. Tergantung selera ya guys ya, mana yang mau dipakai. Di sini sudah saya tunjukin tadi penyakitnya atau puli yang masih bagus ya. Saya tunjukin puli belakang set yang masih bagus, di bagian mangkoknya itu halus saya bilang. Di sini suaminya ini ngeyel ya guys ya, minta diganti kampasnya saja, tapi di sini kami tidak mau ngambil resiko ya guys ya. Harus kita ganti di bagian apa namanya itu, mangkoknya ya guys ya, karena percuma saja kalau mau diganti kampas gandanya, masalahnya mangkoknya sudah kemakan, jadi kayak amplas jadinya ya guys ya, cepat habis di bagian kampas gandanya. Oke, ini sudah kita ganti ya guys ya, sudah kita pasang. Ini sudah kita pasang satu set puli belakang atau kampas gandanya sudah kita ganti ya guys ya.
Oke, dan ini di bagian pampelnya saya tanya mau diganti apa enggak, dan ternyata orangnya juga mau diganti ya guys ya, karena di pampelnya itu sudah mengalami retak. Jadi sekalian kita ganti saja dengan kode 45TL ya guys ya. Ini untuk Miosul ini sama dengan Mio Sporty, sama ya untuk bagian pibelnya. Nah, ini kita ambilin yang original ya guys ya, karena untuk kampas gandanya juga kita pakai yang original, tapi untuk mangkoknya kita pakaiin yang biasa. Nah, cara masangnya itu kan di pampelnya itu ada tanda panahnya guys ya. Biasanya kalau pemula, nah ini sini saya kasih tahu ya guys ya. Tanda panahnya itu menghadap ke depan ya guys ya. Biar putarannya sinkron. Nah, di situ masalahnya di bagian pampelnya itu kalau bisa apa? Kalau kita perhatikan itu ada yang halus dan ada yang kasar ya guys ya. Jadi harus pas posisinya. Nah, dan untuk puli depannya itu di tengah bosnya itu ada ringnya ya guys, untuk Mio Soul ini ya guys ya, atau Mio Sporty sama. Kemudian kita kencangin pakai impact menggunakan kunci shock 17, dan untuk mengencangkan baut yang belakang menggunakan kunci 24 shock ya guys ya. Kemudian kita coba dulu motornya guys. Itu maksudnya kampas ganda itu. Pas lari Iya, bisa ngikut, mutar. pas dah lari dan ngikut. Iya, Ganda kan fungsinya. Oh, fungsinya ganda. kampas rem, iya, Li. Makanya dibilang kampas ganda. Me, kampas rem me, bungkak kangkang. Kakak, Bungkak balu 55. Anak, Kang. 35. Oke guys, ini motornya sudah berhasil atau sudah normal ya guys ya. Saya tunjukin tadi guys, kalau posisi normal atau posisi hidup itu kita putar ke belakang bisa ya untuk rodanya. Kalau tadi sebelum kita melakukan perbaikan itu ndak bisa diputar sama sekali ya guys ya, harus posisi hidup. Nah, mutarnya juga harus ke depan. Nah, kalau ke belakang ndak bisa ya guys ya, harus tetap ke depan. Dimana mau beloknya ya guys ya. Dimana kalau ada tugu atau apa namanya itu deker di depan itu bisa kita tabrak nanti guys ya. Oke ya, itu sudah bahayanya kalau perempuan yang pakai ya guys ya, nggak bisa dirasain. Yang penting bisa jalan saja motornya, sudah gas terus. Nah, maklum mak-mak ya guys ya. Oke, di sini sudah kita lakukan pemasangan di bagian bak CVT-nya ya guys ya. Mungkin sudah clear ya masalah di Mio Soul yang mengalami roda belakangnya ini tidak bisa diputar pas motor posisi mati ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya guys ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar ya guys ya. And see you next time. Salam otomotif. Beli aja baru 3 bulan sini udah pintar bahasa Indonesia. Masa kita sudah 6 tahun bisa kesini. Ya kan? Saya sudah berapa bulan? Kalau jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Iya. Padahal tempatnya sudah nggak muat. Pasar, dedek sini, hampir mirip dedek sini, dedek sini. Dek sini. Kalau sini dek sini. Jangan ketawa. Belum lihat. Nah, kalau saya itu Mio-nya tahun berapa itu Mas Bro, boleh saya tahu? Saya nggak tahu tuh, 2016. Itu bukan Mio Smile, Mio yang pertama kan lain dia kan, Bang? Yang paling duluan gitu kalau masalah. Mio Sporty ya. Iya, Mio Sporty tapi yang paling lama. Bukan yang Smile.